Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazira Putri Natasha dari kelas PS1F. Saya di sini akan menjelaskan satu materi yang berjudul agama yang berhubungan dengan negara dengan dosen pengampu Bapak Budiman. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu agama menurut etimologi. Yaitu menurut etimologi berasal dari kata bahasa Sanskerta. Dalam kitab Upadeca tentang ajaran-ajaran agama Hindu disebutkan bahwa perkataan agama berasal dari bahasa Sanskerta yang tersusun dari kata a berarti tidak dan gama berarti pergi. Dalam bentuk harfiah yang terpadu, perkataan agama berarti tidak pergi, tetap di tempat, langgeng, abadi, diwariskan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan ajaran kebaktian dan kewajiban yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Yang pertama, yaitu agama selalu diterima dan dialami secara subjektif. Menurut Mukti Ali, mantan Menteri Agama Indonesia menyatakan bahwa agama adalah percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa dan hukum-hukum yang diwahyukan kepada kepercayaan utusan-utusannya untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Yang kedua, demikian pula dengan Islam yang diturunkan kepada umat manusia sebagai jalan keselamatan dan kebahagiaan dalam memperoleh keuntungan dalam dunia dan akhirat. Oke, kita lanjutkan dengan negara. Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa bahasa asing, state atau Inggris, start Belanda atau Jerman, atau etat atau dari bahasa Prancis. Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu hidup di dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Dalam perkembangannya, kajian mengenai agama dan negara telah melahirkan dialektika dan polarisasi pendengaran yang bermayoritas berpola dan tidak banyak berubah, bahkan tidak ada melahirkan pemikiran baru. Pandangan yang dimaksud berupa pandangan teokrasi, sekularisti, komunis, dan moderasi. Yang pertama, hubungan agama dan negara menurut paham teokrasi. Saya akan menjelaskannya. Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik dalam paham teokrasi juga diyakinkan sebagai manifestasi Tuhan. Maksudnya itu, teokrasi adalah pemerintahan yang mengakui Tuhan atau dewa sebagai penguasa tertinggi. Bagi masyarakat, teokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuatan ilahi mengatur dunia manusia, baik dalam bentuk manusia atau dalam banyak kasus melalui perwakilan lembaga keagamaan atau seperti gereja yang menduduki atau mendominasi ranah publik. Pemerintah teokratis yang memperlakukan hukum ekonomi. Teokrasi tidak dapat disamakan dengan bentuk lain dari pemerintahan sekuler yang merupakan agama formal atau hanya dipengaruhi oleh konsep-konsep teologis atau moral, dan monarki didirikan dengan izin Allah. Teokrasi dapat berupa monisme yang merupakan hierarki administrasi pemerintahan sejalan dengan hierarki administrasi keagamaan, atau bisa dua tangan, tetapi administrasi negara lebih rendah dari hierarki keagamaan. Yang kedua, hubungan agama dan negara menurut paham sekuler. Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Dalam negara sekuler tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini, agama adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain, atau urusan dunia. Sedangkan urusan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dua hal ini menurut paham sekuler tidak dapat dipersatukan, meskipun memisahkan antara agama dan negara lazimnya. Negara sekuler membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini, tapi negara tidak ikut campur tangan dalam urusan agama. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan. Yang ketiga, hubungan agama dan negara menurut paham komunis.
Paham komunis ini eh, memandang hakikat hubungan agama dan negara berdasarkan filosofi dialektis dan materialisme historis. Paham ini menimbulkan paham ateis atau tak bertuhan yang dipelopori Karl Marx. Menurutnya, manusia ditentukan oleh dirinya. Agama dalam hal ini dianggap suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Manusia ini maksudnya itu dunia manusia sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara, sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis makhluk manusia dan agama adalah keluhan makhluk tertindas. Oleh karena itu, agama harus ditekan dan dilarang. Nilai yang tertinggi dalam negara adalah materi. Karena manusia sendiri pada hakikatnya adalah materi dalam negara komunis. Tetapi dalam negara komunis, setiap warga negara tetap berhak untuk memeluk agama tertentu. Meskipun dalam prakteknya akan dibatasi kebebasan dan mengharuskannya mengikuti ideologi dari negara. Yang keempat, saya akan menjelaskan hubungan agama dan negara menurut paham moderasi. Secara etimologis, moderasi berasal dari bahasa Latin atau moderation, yang berarti kesedangan atau tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Dan kata moderation yang diartikan sebagai penguasaan diri dari sikap sangat berlebihan dan sangat kekurangan. Serta terdapat kata moderator yang berarti pelerai, penengah, dan pendamai. Beragama sendiri merupakan kata sifat yang mengandung makna kepercayaan, keyakinan, dan sandaran di dalamnya. Dan keduanya digabungkan antara moderasi beragama, maka istilah moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selaku bertindak adil dan tidak ekstrim dan beragama. Maksudnya itu moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri dan penghormatan kepada praktik-praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Agama dan negara dalam sudut pandang Islam. Islam sebagai agama dan negara atau al-Islam din wa daulah merupakan sebuah topik yang amat kontroversial dan sering dijadikan pembahasan dalam wacana pemikiran Islam. Islam sebagai negara merupakan bentuk lain dari Islam dan dunia atau dia disebut al-Islam wa dunia. Agama bukan sekadar keyakinan terhadap pencipta, melainkan agama mencakup segala lini kehidupan yang ada, baik di dunia maupun akhirat. Awal mula timbulnya pendapatan ini terjadi dalam suasana ketika dunia Islam telah pecah belah atas negara dan bangsa, atau nation and state. Herbert Spencer dalam bukunya First Principles mengutarakan bahwa pada dasarnya agama berisi keyakinan akan adanya sesuatu yang maha kekal yang berada di luar intelek. Senada dengan hal tersebut, Max Muller dalam Introduction to Science of Religions yang diterbitkan di London melihat semua agama sebagai usaha untuk memahami apa yang tak dapat dipahami dan untuk mengungkapkan apa yang tak dapat diungkapkan. Sebuah keinginan kepada sesuatu yang tidak terbatas. Dalam Islam, posisi agama dan negara dijelaskan prinsip-prinsipnya dalam Piagam Madinah sebagai negara hukum, yaitu prinsip umat, prinsip persatuan dan persaudaraan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan, prinsip hubungan antar pemeluk agama, prinsip pertahanan, prinsip hidup bertetangga, prinsip tolong-menolong, membela yang lemah dan teraniaya, prinsip perdamaian, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip pelaksanaan hukum, prinsip kepemimpinan, prinsip ketakwaan, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Baiklah, dalam materi ini saya memahami seperti itu, memahami hubungan agama dan negara itu sampai di situ. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum.